Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Senang sekali kami berjumpa dengan saudara semuanya. Hari ini Selasa, 30 Agustus 2022. Mari Bapak Ibu kita mengawali ibadah kita dengan menyanyikan lagu dari PKJ 129, Kau Perkasa, Ku Lemah. Kau perkasa, ku lemah. Jauhkan ku dari celah. Hatiku amat tentram asal aku dekat padamu. Makin akrab padamu, Yesus, ini doaku. Tiap hari Tuhanku, biar aku dekat padamu. Dalam dunia yang gelap, bila aku tenggelam, tangan siapa terhentak? Hanya Kau Tuhanku, hanya Kau. Makin akrab padamu, Yesus, ini doaku. Tiap hari Tuhanku, biar aku dekat padamu. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kerinduan kami untuk selalu dekat kepadamu ya Bapa. Kami memohon pimpinan Roh Kudus dalam kami membaca merenungkan sabdamu. Biarlah firman yang kami baca tidak berlalu sia-sia. Ajarkan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Pagi hari ini kami juga memohon kiranya Engkau memberkati, mengurapi hamba-Mu Bapak Pendeta Dwi Santoso yang akan menyampaikan kebenaran sabda-Mu. Kiranya firman yang disampaikan boleh menguatkan iman setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan terambil dari surat Titus pasal 2 ayat 1 sampai 6. Titus 2 ayat 1 sampai 6. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih dan dalam ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengerjakan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya,
agar firman Allah jangan dihujat orang. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita akan merenungkan sebuah tema yang saya beri judul Hidup Sederhana. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, mungkin ada di antara kita penggemar makanan mie instan. Ya, mie instan yang seringkali difavoritkan oleh anak-anak kos. Ya, makanan yang barangkali disukai para mahasiswa dan barangkali juga disukai oleh banyak orang. Saudara-saudara, rupanya mie instan memang menarik perhatian banyak orang. Terbukti seorang miliarder dari Tiongkok, founder dari perusahaan Alibaba yang bernama Jack Ma, itu juga pengkonsumsi mie instan. Ketika dia bekerja tiap-tiap hari di kantor, ia menghabiskan hari-hari istirahatnya. Kala istirahat, dia makan mie di kantornya. Dia tidak menghabiskan waktu untuk pergi keluar menuju restoran, tapi dia cukup makan di dalam, menghabiskan apa yang ia masak, yaitu mie instan. Saudara-saudara, sekalipun ia kaya, ternyata ia tidak hidup foya-foya, tetapi ia memilih untuk hidup sederhana. Karena itu betul jika kemudian ada yang mengatakan miskin itu adalah keadaan hidup, tetapi sederhana itu adalah cara hidup. Dan cara hidup sederhana adalah cara hidup yang mulia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, surat Rasul Paulus yang dituliskan kepada Titus juga menasihati kepada kita. Bagaimana di pasal 2 ayat 2 dikatakan di sana, laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih dan ketekunan. Para orang tua harus hidup menjadi teladan bagi sesama, bagi anak-anak yang lebih muda. Dan teladan yang diberikan itu adalah agar para orang tua hidup sederhana. Ada satu kata yang dipakai untuk menjelaskan tentang hidup sederhana ini, yaitu kata nepalios. Kata nepalios ini secara umum berarti hidup sederhana, tetapi juga secara khusus kata ini menjelaskan tentang orang yang di dalam hidupnya sudah jauh dari pesta pora, jauh dari kemabukan anggur manis. Dan para orang tua diminta untuk menjadi teladan dalam hal itu. Para orang tua, orang Jawa mengatakan harus sudah mungkur saking sakabaeng reh, sudah selesai dari segala sesuatu, sudah selesai dengan dirinya sendiri, tidak terikat dengan kesenangan kedagingan, tidak terikat dengan kesenangan keduniawian. Hidup yang sederhana adalah hidup yang menjadi teladan bahwa para orang tua mereka sudah mengarahkan hidupnya pada perkara-perkara yang di atas dan bukan untuk mengejar kesenangan hawa nafsu duniawi. Dan cara hidup yang seperti itu akan mendatangkan kehormatan.
Saudara-saudara yang terkasih, jika hidup kita mengenakan kesederhanaan, maka sesungguhnya kita juga sedang meneladani kehidupan Tuhan Yesus, yang di dalam hidupnya bukan saja mengenakan kesederhanaan, tetapi Tuhan Yesus juga rela mengosongkan dirinya, berkenosis. Seperti yang diceritakan, dikisahkan dalam surat Filipi 2 ayat 5-7 yang mengatakan, Kristus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Tuhan Yesus bukan saja mengenakan kesederhanaan, tetapi Tuhan Yesus rela mengosongkan dirinya. Cara keberadaan Tuhan Yesus ketika ia dalam rupa manusia yang tampil sederhana itu tak membuatnya kehilangan kemuliaan. Kita lihat mulai kelahirannya di kandang yang hina, di kandang yang sederhana. Ia hidup di dalam asuhan kedua orang tuanya yang juga sederhana. Bahkan ia mati di atas kayu salib sebagai sebuah kematian yang teraniaya, kematian yang hina. Tetapi cara hidup yang dia tempuh itu bukan justru memudarkan dirinya, tetapi justru membuat dia bersinar. Kemuliaannya menjadi semakin nyata. Pengosongan dirinya menunjukkan bahwa ia sudah menang melawan sifat ego pribadinya. Cara berada Tuhan Yesus yang maha mulia namun rela tampil dalam kesederhanaan menunjukkan bahwa Tuhan Yesus adalah pribadi yang rendah hati, yang tidak mabuk pengakuan. Sebaliknya ia tampil sebagai pribadi yang menunjukkan bahwa ia dapat menguasai diri, sehingga di dalam kesederhanaan sekalipun ia tidak kehilangan kemuliaannya sebagai yang ilahi. Dengan demikian, kalau kita memilih cara hidup di dalam kesederhanaan, itu menandakan bahwa kita pun adalah orang-orang yang telah mengalami kemenangan, menaklukkan sifat ego pribadi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pilihan sikap hidup sederhana membuat kita mengalami sehat di dalam iman. Apa artinya? Artinya kita mampu bersyukur terhadap segala anugerah Tuhan. Kesederhanaan membuat kita tidak sombong. Kesederhanaan membuat kita bisa mawas diri. Kita dapat melakukan hal-hal yang berguna. Jika tuntutan hidup sederhana ini pertama-tama dikenakan kepada para orang tua, maka bukan berarti yang bukan orang tua mereka boleh hidup sesukanya, tidak. Setiap kita pun dipanggil untuk hidup mengenakan kesederhanaan. Kita dipanggil untuk hidup di dalam peneladanan kepada Tuhan Yesus. Sebab segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup kita itu akan dipertanggungjawabkan. Apakah akan berfokus memuaskan sifat ego pribadi kita, atau sebaliknya di dalam rasa syukur kita dapat hidup di dalam kesederhanaan. Kita hidup dalam kepuasan, mencukupkan diri dalam segala sesuatu. Kita bisa hidup berugari, sehingga melalui semuanya itu hidup kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Saudara-saudara, pandemi telah memperlihatkan siapa diri kita sebagai orang-orang yang rentan, orang-orang yang rapuh, orang-orang yang lemah. Dan jika kita bisa melewati
pandemi ini dengan baik, bisa survive, itu karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Karena itu, di dalam kesadaran iman yang seperti itu, hendaknya membuat hidup kita semakin bijaksana, mementingkan apa yang penting bagi Tuhan, yang berguna bagi pelebaran Injil Kerajaan Allah, bertindak dengan penuh hikmat, melakukan sesuatu yang berdampak, penuh pertimbangan, tidak mudah terimbas, dipengaruhi oleh roh zaman ini, yaitu gaya hidup di dalam hedonisme, gaya hidup yang penuh mengejar kesenangan, kepuasan duniawi yang tanpa batas. Justru ketika kita belajar mencukupkan diri dalam segala hal, mengenakan kesederhanaan, di sana sebetulnya kita melihat bahwa kita mampu memenangkan diri kita dari segala keinginan hawa nafsu pribadi kita. Saudara-saudara, mari kita meneladani sikap hidup Tuhan Yesus. Sekali lagi, yang bukan saja rela mengenakan kesederhanaan, tetapi Tuhan Yesus, Ia rela mengosongkan dirinya demi menyelamatkan kita. Mari saudara, kita mengenakan kesederhanaan sebagai cara hidup, sebagai gaya hidup kita, supaya tidak ada kesombongan di dalam hati kita. Selamat mengenakan kesederhanaan dan mengalami kemenangan bersama dengan Kristus. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur firman-Mu mengingatkan dan mengajarkan kepada kami bahwa hidup kami yang terbatas ini tak patut kami menyombongkan diri. Tetapi kami harus belajar mencukupkan diri dalam segala sesuatu, termasuk mengenakan cara hidup di dalam kesederhanaan. Tuhan, dan memang betul kami ini adalah orang-orang yang sederhana. Dan biarlah di tengah-tengah kesederhanaan kami, Tuhan pakai kami untuk melayani Engkau, untuk melayani-Mu, untuk menjadi berkat bagi jemaat, bagi masyarakat. Dan biarlah setiap kami bukan saja belajar mengenakan kesederhanaan, tetapi sama seperti Tuhan Yesus, Engkau yang mengenakan, mengosongkan diri-Mu itu, kami boleh belajar menyangkal diri di dalam mengikut Yesus. Sehingga benar-benar kehadiran kami boleh menjadi teladan bagi setiap orang yang berjumpa dengan kami. Dalam segala pergumulan hidup kami berdoa, kiranya Tuhan memberkati kami, Tuhan menolong kami, terutama anggota jemaat-Mu dan simpatisan, dalam pekerjaan mereka, dalam pergumulan mereka, bahkan mereka yang berpulih, baik dari kondisi pandemi yang membuat mereka terpuruk, atau mereka yang sedang sakit. Tuhan, kiranya Engkau memulihkan mereka. Dan sepanjang hari ini, kami mau belajar hidup di dalam kesederhanaan dengan sukacita, dan karena itu kiranya berkat penyertaan-Mu yang memampukan kami. Saudaraku yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, sambut dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan memberkati kehidupanmu sekarang dan selamanya. Amin. Bapak Ibu, selamat pagi. Tuhan memberkati kita sekalian. Salam sehat. Shalom.